Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga bakal calon Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Keduanya bertemu dalam rangka tasyakuran hari jadi ke-59 Partai Golkar di DPP Partai Golkar sekaligus Rapimnas Partai Golkar. Rapimnas Partai Golkar juga membahas bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo dalam pemilu presiden. Ya, siapa yang akhirnya dipilih oleh Prabowo Subianto? Akankah ada kejutan dari nama-nama yang selama ini sudah beredar ke publik? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan pakar politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat petang Bapak-bapak semuanya. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Ahmad Doli, sudah adakah kemudian nama cawapres yang nanti akan diusulkan oleh Partai Golkar untuk mendampingi Prabowo Subianto? Karena kita tahu Pak Erlangga juga sudah memberikan sejumlah kriteria nampaknya. Hampir ya. Jadi kan seperti kesepakatan ya, bahwa nanti penetapan calon wakil presidennya Pak Prabowo itu akan dibicarakan bersama-sama dengan ketua umum partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju ya. Nah, walaupun masing-masing terutama Pak Prabowo kan sudah punya preferensi ya, sudah mengerucut kepada satu nama, tinggal ada proses pematangan saja. Yang nanti tentu pada finalnya akan dibicarakan kembali kepada atau bersama-sama dengan ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Ditunggu saja. Dan tadi kan Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa minggu depan insya Allah akan sudah datang ke KPU untuk mendaftarkan diri. Dan tentu sudah bersama dengan calon wakil presiden. Bang Doli, kalau satu nama sudah ada, artinya ini dari Partai Golkar atau di luar Partai Golkar? Kalau tadi mendengar dari Erlangga Hartarto mengatakan usianya juga sangat muda, di bawah 40 tahun, artinya apakah benar Gibran atau seperti apa? Ya, nanti kita lihat saja ya keputusannya. Kalau misalnya diumumkan sekarang, pertama nanti tidak ada surprise lagi. Yang kedua, dan itu adalah kewenangan dari Pak Prabowo sendiri ya, nanti akan kemudian menyampaikan, dan itu semua berdasarkan kesepakatan bersama-sama dengan ketua partai politik yang lain. Oke, Bang Doli, tapi Pak Prabowo artinya nanti akan menyampaikan atau mengumumkan siapa yang akan mendampinginya bersamaan di Rapimnas Partai Golkar atau seperti apa? Oh enggak, besok kan kami rapat pimpinan nasional Partai Golkar ya. Tentu ini urusannya urusan internal Partai Golkar. Sementara kan kalau pengutusan calon wakil presiden itu kan bersama-sama dengan Pak Prabowo dan juga ketua umum partai politik yang lain. Jadi besok kita hanya membicarakan masalah internal, baik itu yang terkait dengan semua pemilu ya, baik pilpres, kemudian pileg maupun pilkada. Oke, kita ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau dari kalkulasi Mas Burhan sendiri artinya kira-kira akan seperti apa nih? Apakah memang namanya sudah sangat mengerucut kepada Gibran Rakabuming Raka seperti dikatakan Erlangga Hartarto, ini usianya sangat muda gitu, di bawah 40 tahun? Halo? Ya, silakan Mas Burhan. Oke. Ya, memang kalau kita lihat indikasi yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto sepertinya bisa dibaca mengerucut ke satu nama. Dan nama tersebut bisa jadi ya merujuk pada figur wali kota atau kepala daerah yang usianya di bawah 40 tahun. Yaitu Gibran Rakabuming Raka. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa mendahului takdir ya. Jadi kita tunggu saja siapa yang diumumkan oleh Partai Golkar, meskipun arah ke sana memang makin kuat. Nah, yang justru menarik selain pengumuman siapa cawapres yang akan diumumkan oleh Partai Golkar adalah apakah Gibran hadir atau tidak di acara Rapimnas Partai Golkar. Dan kalau hadir, apakah Gibran mengumumkan untuk masuk ke Partai Golkar atau tidak? Karena bagaimanapun kan sempat muncul sinyalemen yang sangat kuat terkait dengan kemungkinan Mas Gibran hijrah dari PDI Perjuangan ke Golkar, dan implikasinya sangat luas, terutama berkaitan dengan posisi
Mas Gibran sebagai kader maupun ayahnya yang merupakan kader PDI Perjuangan berkaitan dengan hubungan bukan hanya jelang 2024, tapi juga pasca 2024. Jadi hal-hal yang menjadi misteri Tuhan ini itu akan segera terjawab dalam waktu beberapa hari ke depan. Meskipun lagi-lagi ya, bukan berarti kita menutup pintu munculnya plot twist. Dalam politik kan plot twist sering terjadi ya. Dan karenanya kita harus lebih sabar untuk menunggu itu. Oke, Mas Burhan, tapi kalaulah ternyata memang Gibran yang namanya kemudian dibawa oleh Golkar, diusulkan untuk mendampingi Prabowo Subianto, efeknya akan seperti apa? Mengubahkah kemudian peta politik yang ada dari Koalisi Indonesia Maju sendiri? Sebenarnya Gibran relatif bisa diterima di mata elit partai pendukung Pak Prabowo. Ya. Jadi masing-masing partai pendukung Pak Prabowo kan sejauh ini mengusung jagoan sendiri-sendiri ya. Partai Golkar setahu saya masih mengumumkan Pak Erlangga sebagai cawapres Pak Prabowo sebelum besok ya keputusan Rapimnas akan diambil. Kemudian PAN mengusung Erik, ya. Kemudian Partai Demokrat mengusung Hovifah, PBB mengusung Yusril Iza Mahendra. Nah, Gibran menjadi nama yang dianggap bisa menjadi potensi untuk mengatasi deadlock yang bakal terjadi. Tapi lagi-lagi seperti yang saya katakan, yang harus diingat ya dalam pertarungan di 2024 nanti itu bukan elit yang memutuskan adalah rakyat. Jadi sejauh mana Gibran bisa diterima oleh publik itu yang akan menjadi penentu siapa yang akan menang. Nah, per hari ini saya barusan rilis survei, Gibran elektabilitasnya lumayan ya. Relatif lumayan ya, dibanding beberapa nama lain, tetapi lagi-lagi kita surveinya kan sebelum MK mengambil keputusan. Ya. Jadi sementara pemilu Mas 4 Burhan, bulan ini ke depan. kategori lumayan itu artinya bisa mendongkrak suara atau seperti apa? Sejauh ini survei tanggal 2 sampai 10 Oktober 2023 elektabilitasnya Gibran per hari ini tidak mengurangi elektabilitas Pak Prabowo, ya. Tetapi juga tidak menambah signifikan, ya. Jadi tidak berdampak negatif itu dulu, gitu ya. Tapi lagi-lagi kan kita harus menghitung matang ke depan, ya, karena bagaimanapun isu negatif sudah mulai diwarkan ya, untuk menyerang Gibran, termasuk juga berdampak lanjutan kalau misalnya Gibran jadi dipinang oleh Pak Prabowo. Nah, memang ada potensi yang krusial buat Gibran kalau misalnya dipinang, yaitu bisa menarik basis Mas Ganjar. Tetapi juga harus dicermati karena pendukung Pak Prabowo yang lama itu masih mayoritas memilih Pak Prabowo jika Pilpres diadakan hari ini. Kalau misalnya tidak hati-hati, basis lama Pak Prabowo bisa lari. Berapa banyak? Ya tentu tidak semuanya, tetapi bisa lari kalau Mas Gibran yang dipilih sebagai capres. Karena lagi-lagi karakter basis lama Pak Prabowo itu cenderung kritis untuk tidak menyebut anti terhadap Pak Jokowi ya. Jadi lagi-lagi ini hitung-hitungan di atas kertas untuk memotret hari ini, meskipun potensi Gibran sebagai aset elektoral sangat besar juga kalau didukung oleh semua elit ya. Partai pendukung, apalagi putra presiden sebagai cawapres Pak Prabowo kan berarti sinyal kepada pendukung Pak Jokowi itu lebih clear kan, lebih jelas bahwa Pak Jokowi bisa ditafsirkan mendukung Pak Prabowo Gibran. Jangan lupa per hari ini ada 29% pemilih Pak Jokowi di 2019 yang sudah hijrah ke Pak Prabowo. Nah, ada potensi Gibran membawa suara Pak Jokowi yang lama untuk lebih banyak lagi. Per hari ini masih lebih banyak pendukung Pak Jokowi yang memilih Mas Ganjar. Makanya kalau boleh disebut gitu ya, majunya Gibran itu yang jelas punya efek negatif terhadap Mas Ganjar, karena sebagian pendukungnya itu kemungkinan besar pindah ke Mas Gibran dan Pak Prabowo. Tetapi lagi-lagi ada potensi 56% basis Pak Prabowo yang sekarang memilih Pak Prabowo yang cenderung anti Pak Jokowi, mungkin melihat perspektif lain ya. Karena kalau Mas Gibran kan langsung anaknya Pak Jokowi. Nah, siapa yang kalau misalnya tesis ini terbukti yang diuntungkan? Anies Baswedan.
Oke. Baik, Bang Ahmad Doli, kita juga ingin tahu sebenarnya bagaimana sih proses di dalam Golkar sendiri dalam mempertimbangkan, menggodok nama-nama yang akan mendampingi Prabowo Subianto? Ya, tentu kan soal Pilpres ini proses yang cukup panjang ya. Pembahasannya itu sejak mulai dibicarakan pada Munas 2019 kemarin. Jadi ada satu keputusan khusus tentang menghadapi Pilpres tahun 2024. Ya, nama keputusan itu adalah sikap Partai Golkar menghadapi Pilpres 2024. Dan di sana itu disebutkan ada 2 pasal. Kita diminta sikapnya adalah untuk mendorong kader terbaik untuk menjadi capres dan atau cawapres. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk menentukan langkah-langkah, momentum, strategi, dan keputusan akhirnya itu diserahkan kepada ketua umum terpilih. Bahasanya waktu itu begitu, ketua umum terpilih. Nah, kemudian terpilihlah Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum pada Munas itu. Ya. Nah, pada Rapimnas tahun 2021, kita menindaklanjuti keputusan Munas itu. Nah, kita waktu itu bersepakat, ya, semua peserta Rapimnas merekomendasikan bahwa kader terbaik itu adalah Pak Erlangga Hartarto yang kita akan dorong sebagai calon presiden dan atau calon wakil presiden. Dan di sana ada 2 poin, ada poin kedua juga, ya, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan soal komunikasi politik, langkah strategis dan keputusan akhirnya diserahkan kepada Pak Erlangga sebagai ketua umum. Nah, kemudian dipertegas lagi kemarin dalam waktu Rakernas beberapa bulan yang lalu. Nah, jadi sebenarnya semua itu sudah diberikan mandat kepada ketua umum. Makanya ketua umum melakukan komunikasi, ya, kepada semua partai-partai politik, semua bakal calon presiden pada saat itu, dan sampai pada akhirnya diambillah keputusan bahwa kita membangun kerjasama politik dengan Partai Gerindra. Ini dengan segala macam pertimbangan. Pada akhirnya diambil keputusan itu, dan kemudian kita juga sepakat bahwa calon presidennya adalah Pak Prabowo Subianto. Nah, tinggal satu yang kita belum putuskan, yaitu calon wakil presiden. Nah, dalam kalau kita lihat dari kronologis itu, tentu sampai sekarang kami sangat berkeinginan, dan ini sudah dikomunikasikan dengan Pak Prabowo dan juga partai-partai politik yang lain. Ya, kami punya keputusan yang harus tentu kami perjuangkan dan harus kami pertanggungjawabkan. Jadi kami menginginkan adanya sekarang kursi calon wakil presiden itu adalah dari unsur Partai Golkar. Tentu nominasi pertama adalah masih Pak Erlangga Hartarto. Tapi kalaupun kemudian terjadi ada keputusan yang lain, ya itu sudah kami serahkan mandatnya kepada ketua umum kami Pak Erlangga Hartarto. Nah, jadi sekarang tinggal bagaimana Pak Erlangga Hartarto, ya, terus memperjuangkan karena memang calon presidennya sudah berasal dari Partai Gerindra. Nah, kita sedang memperjuangkan secara maksimal calon wakil presidennya itu adalah dari unsur Partai Golkar, dan tentu masih nominasi pertamanya adalah Pak Erlangga Hartarto. Oke, Bang Doli, apakah ini artinya juga salah satu yang paling tidak akhirnya sudah mengerucut menjadi satu nama sudah dipastikan dari internal Partai Golkar, atau jika tidak dari Partai Golkar, apakah Golkar masih akan tetap bersama dengan Prabowo Subianto? Iya, tentu kan kita masih punya beberapa waktu lagi, ya kan, masih tanggal 25 terakhir, ya, dan kemudian tadi kan Pak Prabowo masih juga mengatakan bahwa pendaftarannya sekitar minggu depan, masih ada 2-3 hari lagi kan, berarti seperti itu. Jadi masih ada waktu untuk kemudian berdiskusi, mematangkan nama-nama, dan kemudian nama-nama itu kan tentu dihitung, ya, artinya tentu setiap nama itu ada plus minusnya, ya. Nah, nanti tentu yang dicari diskusi antara para ketua umum itu adalah kalau dipilih A, kemudian ada sisi minusnya, apakah kita bisa mengantisipasi poin-poin minus itu, ya. Terus kemudian mana di antara semua nama itu yang paling banyak nilai plusnya, itu tentu nanti akan menjadi pertimbangan. Nilai plus apa? Pertama tentu nilai plus untuk kepentingan bangsa negara. Apakah misalnya calon wakil presiden yang ditetapkan itu
bisa bersama-sama dengan Pak Prabowo dan mohon dukungan partai politik koalisi membawa Indonesia 5-10 tahun yang akan datang lebih baik, lebih maju dan seterusnya. Oke. Yang kedua tentu kita berharap bisa saling melengkapi ya. Duit tunggal Pak Prabowo dengan cawapresnya itu adalah yang bisa saling mengisi dari berbagai. Jadi melengkapi. Pak Prabowo punya sisi kuat apa, tentu kami berharap calon wakil presiden juga memberikan sisi kekuatan dari sisi yang lain. Nah yang ketiga adalah tentu calon wakil presiden itu bisa menambah peluang kita akan lebih besar untuk menang di dalam Pilpres dan pemilu tahun 2024. Nah ini nanti yang tentu akan menjadi pertimbangan. Yang berikutnya, ya putusan apapun ya kita semua sudah sepakat di koalisi Indonesia Maju itu. Apapun keputusannya itu harus kita hormati bersama dan kita berusaha untuk teguh berada tetap di dalam satu koalisi Indonesia Maju. Berarti tetap solid ya siapapun nanti yang akan mendampingi Pak Prabowo, Mas Burhan. Insya Allah. Oke, Mas Burhan, ini kan dua pasang sudah mendaftarkan diri ke KPU. Katanya juga minggu depan Pak Prabowo mau mendaftar. Kenapa sih masih belum juga diumumkan pasangannya? Apakah kemudian Rapimnas Golkar dan nama nanti yang akan diumumkan dari Golkar cukup akan menjadi pertimbangan serius dari seorang Prabowo Subianto? Ya, pertama begini Ken ya, dari sisi postur koalisi pendukung Pak Prabowo lebih kompleks ya ketimbang koalisi pendukung Ganjar maupun Anies. Misalnya untuk Mas Ganjar itu lebih mudah karena veto playernya tunggal, Ibu Megawati. Dan sebenarnya Ibu Mega tanpa harus berkonsultasi dengan partai lain sekalipun yang mendukung Mas Ganjar, Hanura, Perindo, P3 itu PDI Perjuangan punya golden ticket. Makanya lebih mudah. Nah untuk partai Golkar bersama partai lain yang menjadi pendukung Pak Prabowo itu lebih kompleks. Dari sisi size, partai Golkar kursinya paling besar, bahkan dibanding Gerindra sekalipun. Tetapi ya, elektabilitas ketua umum partai Golkar sejauh ini relatif kurang kompetitif. Sementara partainya itu kapal induk terbesar kedua setelah PDIP di parlemen. Belum lagi Gerindra. Ya, belum lagi Partai Demokrat yang mengusung Hovifah, belum lagi PAN, termasuk partai-partai kecil. Dan jangan lupa, karena partai ini didominasi oleh partai pemerintah, ya suka tidak suka, diakui atau tidak diakui, ya Pak Prabowo atau elit partai koalisi pendukung Pak Prabowo itu minimal harus bicara, diskusi dengan Presiden Jokowi. Jadi lebih kompleks memang, dan Presiden Jokowi masih di luar negeri, baru pulang besok. Jadi poin saya, kita sebenarnya tidak perlu khawatir ya, terlalu lama, toh masih ada waktunya sampai minggu depan, hari Rabu. Justru kan ada blessing in disguise kan, karena masih lama proses penentuan cawapres, minimal belum diumumkan, koalisi Pak Prabowo lebih banyak diberitakan sama TV One. Kalau yang lain kan sudah selesai itu misterinya, teka-tekinya udah nggak ada. Nah, kalau diundur terus sampai ujung, ini pemberitaan akan terus menghadirkan Bang Doli dan para pendukung Pak Prabowo yang lain. Nah, sekarang tinggal apakah besok ketika Partai Golkar mengumumkan cawapresnya, itu akan mempengaruhi peta terkait cawapres yang dipilih oleh Pak Prabowo atau tidak. Tadi saya sebut kan, kursi Golkar itu paling besar. Artinya suara Golkar nggak bisa diabaikan. Tapi tetap harus dinegosiasikan dengan Pak Prabowo sebagai stakeholder utama, dan tentu partai-partai lain termasuk juga harus dikompromikan, didiskusikan dengan nama-nama besar lain yang menurut saya penting ya untuk mencari konsensus yang mengikat dan dipatuhi oleh semuanya. Baik, terima kasih Mas Burhan dan juga Bang Ahmad Doli. Kita nantikan ya sama-sama esok kira-kira siapa yang akan disampaikan sebagai cawapres dari Prabowo Subianto.